Baik, bagaimana jika amal baik tersebut yang melakukan adalah seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, di antara makna adlullah, di antara sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan bagi kebaikan yang dilakukan bahkan oleh orang kafir. Diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu' ya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya orang yang kafir itu apabila melakukan sebuah amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ganjaran tu'mah minad dunya, ya, tu'matun minad dunya, satu suapan dari kenikmatan dunia. Sedangkan jika orang muslim yang melakukan sebuah ketaatan, maka ganjaran tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga disimpan, ditabung untuk nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa nggak ada satupun yang lepas dari apa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah tentunya akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan ganjaran di dunia. Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya orang kafir apabila melakukan sebuah amal baik, dalam tanda kutip, apa yang dia lakukan nih sejalan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia ikut bakti sosial, kemudian dia ikut menyumbang untuk orang yang orang yang kurang sehat, menanggung biaya operasinya dan lain-lain sebagainya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran bagi mereka di dunia, tu'mah minad dunia. Sedangkan orang yang beriman, fa ammal mu'minu fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Akan tetapi untuk orang yang beriman, Allah masukin ke deposito, ya, dimasukin ke dalam rekening orang tersebut untuk nanti bisa dia petik hasilnya di akhirat. Wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan subhanallahnya Allah pun enggak akan memberikan dia, enggak akan menyia-nyiakan dia di dunia. Apa yang dilakukan kebaikan oleh seorang yang beriman, Allah simpan untuk nanti di akhirat, sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rizki di dunia sebagai ganjaran ketaatannya. Baik, datang pertanyaan kepada kita, tapi kenapa mayoritas yang mengisi majalah Forbes rata-rata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Bahkan kalau dirankingkan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nih menempati ranking teratas orang-orang kaya baik di Indonesia ataupun dalam skala internasional. Mana rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai ganjaran ketaatan kita? Nah, di sini mungkin mindset yang harus kita rubah jamaah sekalian, bahwa rizki tidak selamanya bernilai materi, tidak selamanya harus berbentuk uang. Kita hadir di sini dengan rasa nikmat. Bapak hadir di sini betah lama-lama nungguin saya, ini udah rezeki. Ya, kita hadir di sini ikut kajian, ini udah rezeki. Karena berapa banyak orang yang mahjub dari kebaikan, berapa banyak orang yang tertutup dari kebaikan, berapa banyak orang yang tertutup dari jalan akhirat, yang sebetulnya itu adalah rezeki yang hakiki. Jadi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini enggak serta-merta selalu nilai-nilai rupiah. Enggak selamanya sesuatu yang bernilai materi. Tapi kita bisa sehat, bisa sholat dengan khusyuk, bisa betah duduk bersama orang alim, bisa betah duduk di majelis taklim, bisa nyaman mendengarkan nasihat. Itu sudah rizki yang amat sangat besar. Bahkan ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala materi duniawi, kemudian hatinya merasa gelisah apabila berada di dalam majelis kebaikan.
Nah ini dia sudah mulai mahjub nih, udah mulai tertutup hatinya dari nikmat rizki yang sesungguhnya.